Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jufri Antonius Gule. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai landasan penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia. Nah, di mana penyelenggaraan administrasi di negara Indonesia akan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, landasan ideal, landasan konstitusional, landasan operasional, dan landasan kebijakan yang lainnya. Pertama-tama, setiap negara, tentunya baik negara itu besar maupun kecil, pasti memiliki sistem administrasi negaranya sendiri yang disesuaikan dengan situasi kondisi masing-masing negara tersebut. Administrasi negara Indonesia khususnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia antara lain Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan garis besar haluan negara sebagai landasan operasional. Nah, baik, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai landasan yang diberikan dalam penyelenggaraan administrasi negara Indonesia. Yang pertama adalah landasan ideal. Landasan ideal bagi penyelenggara administrasi negara Indonesia adalah identik dengan landasan ideal negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila, sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, alinia 4, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan Indonesia. Nah, tentunya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa negara yang bersangkutan. Karena itu, Pancasila merupakan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri digali dari bumi Indonesia sebagai dasar negara Republik Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, gambaran tujuan yang akan dicapai, dan merupakan hasil dari perjanjian luhur rakyat Indonesia. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara yang dikembangkan di Indonesia harus merupakan penjabaran dan pengalaman dari kelima sila Pancasila secara bulat dan utuh, dan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua adalah landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konstitusional bagi penyelenggaraan administrasi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang terdiri dari batang, tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain merupakan penuangan dari jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu Pancasila, juga mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Kemudian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain merupakan penuangan dari jiwa proklamasi, pembukaan Undang-Undang Dasar juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia, dan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegaskan oleh bangsa Indonesia, serta sekaligus merupakan dasar dan sumber hukum dari batang tubuhnya. Nah, yang kemudian adalah ada beberapa isi dari batang tubuh tersebut. Secara garis besar berisi: pertama, pasal-pasal yang mengatur tentang sistem pemerintahan negara mulai dari pasal 1 sampai dengan 25. Kedua, yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan negara, agama, pertahanan negara, kesejahteraan sosial, dan lain-lain.
itu tercantum dalam pasal 26 sampai dengan pasal 37. Nah, yang ketiga adalah 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Kemudian yang ketiga adalah landasan operasional atau garis besar haluan negara, disingkat dengan GBHN. Landasan operasional sistem administrasi negara adalah garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang merupakan pertama, haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang dahulunya ditetapkan MPR. Kedua, pola umum pembangunan nasional, yaitu merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung terus-menerus. Rangkaian program-program pembangunan yang terus-menerus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional pembukaan UUD 1945. Nah, maksud dari ditetapkannya GBHN adalah untuk memberikan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat diwujudkannya keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 tahun berikutnya dan dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri adalah meliputi yang pertama adalah bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang hukum, bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media massa, dan yang terakhir adalah bidang pertahanan keamanan. Dan yang terakhir adalah landasan kebijakan yang lain. Landasan ini pada umumnya tertulis, tetapi ada pula yang tidak tertulis. Nah, landasan kebijakan yang tertulis dapat berupa peraturan perundang-undangan dan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah keempat penjelasan mengenai dari landasan-landasan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia. Nah, intinya keberhasilan pembangunan nasional sebagai wujud pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggaraan negara serta seluruh rakyat Indonesia. Hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraannya yang berkeadilan sosial sekaligus akan menegakkan ketahanan nasional dan selanjutnya akan meratakan jalan bagi penerus untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Berbagai landasan sistem administrasi negara sebagaimana dijelaskan terdahulu merupakan pedoman dalam penyelenggaraan administrasi negara Indonesia, terutama dalam rangka perumusan kebijaksanaan, penyusunan rencana, dan program-program pembangunan, serta dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan sistem administrasi negara. Nah, baik, demikian saja penjelasan singkat saya mengenai landasan penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Dan apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan materinya, mau dimaafkan, dan apabila ada kekurangan mau ditambahkan dalam hati masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.